Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di Chapel Siswa hari ini. Kita akan sama-sama untuk memuji Tuhan. Ibu harap anak-anak hari ini bersukacita dan bersemangat untuk bisa mengikuti Chapel Siswa. Bersama-sama ya, kita akan mulai ibadah Chapel kita, tapi sebelumnya Ibu ingatkan anak-anak untuk kalian boleh mempersiapkan Alkitab anak-anak, kemudian alat tulis dan buku catatan anak-anak, untuk nanti boleh mencatat untuk setiap bagian dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan langsung saja untuk memulai ibadah kita. Ibu ajak anak-anak untuk memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau datang.
Baik anak-anak, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan dalam hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk sebentar kami memulai kegiatan kami saat hari ini. Kami mau memulai ibadah chapel saat hari ini Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong setiap kami anak-anak-Mu yang sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh Tuhan sertai, biarlah hati kami benar-benar rindu untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati chapel kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapak, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan langsung memulai ibadah chapel kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan yang pembahasannya berjudul tentang perjamuan terakhir. Anak-anak boleh mempersiapkan Alkitab anak-anak di Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Nah, untuk sekilas Ibu akan review minggu lalu anak-anak di ibadah chapel, anak-anak belajar tentang Yesus yang dia membasuh kaki para murid. Dia memberikan teladan kepada setiap kita, dia mau menjadi seorang hamba untuk melayani murid-muridnya. Begitupun dengan dirinya, dia rela untuk mati, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Itu juga bentuk pelayanan Tuhan Yesus untuk umatnya, untuk setiap kita. Nah, dalam minggu ini kita akan membahas tentang perjamuan terakhir. Khususnya untuk hari ini kita akan membahas itu di Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Ibu sudah mempersiapkan ayatnya di sini dan Ibu akan bacakan untuk anak-anak. Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, anak-anak membaca kebenaran firman Tuhan dari ayat pertama hingga ke-6 ini, tadi disampaikan bahwa para imam-imam kepala pada saat itu ingin membunuh Yesus, Bahkan pada saat itu, dalam masa-masa mendekati Paskah, di mana orang-orang akan banyak berkumpul di situ. Nah, imam-imam kepala ini mencari-cari jalan, Dia berpikir begitu bagaimana untuk bisa membunuh Yesus. Padahal ketika tentunya ketika mereka membunuh Yesus, dia harus menangkap begitu. Tapi ketika mereka menangkap, mereka merasa takut. Pasti akan ada banyak orang yang sangat ingin untuk membela Yesus. Oleh karena itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini mencari jalan, berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa menangkap dan membunuh Yesus. Nah, di situ juga ditekankan dari ke-12 murid Yesus, di situ sudah disebutkan ada namanya Yudas Iskariot, Yudas Iskariot ini dia dimasuki iblis begitu, dia menjadi satu murid yang dia ingin melawan Yesus begitu, Bahkan di antara murid-murid yang lain, nantinya kita akan tahu bahwa Yudas ini dia yang akan menyerahkan Yesus. Begitu. Jadi ketika Yudas ini memilih begitu
datang kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah ya. Yudas dengan sendirinya datang, dia berunding ya. Dia ingin atau dia berencana untuk menyerahkan Yesus kepada para imam-imam kepala tadi. Begitu. Jadi kita melihat bahwa di dalam hati Yudas ini sudah ada iblis ya. Iblis yang mempengaruhi Yudas untuk dia mengkhianati Yesus. Begitu. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ketika para imam-imam kepala sudah menyetujui ya bahwa Yudas nantinya akan menolong mereka untuk menangkap Yesus, Yudas diberikan imbalan sejumlah uang begitu. Ya, itu sebagai bayaran atas hal yang dilakukan oleh Yudas. Ya. Kemudian Yudas pun menyetujuinya, bahkan dia mencari kesempatan begitu dia akan menyerahkan Yesus begitu tanpa diketahui orang banyak. Nah, pembahasan kita dari ayat ini ya kita ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Tadi Yudas Iskariot itu dia mendapatkan sejumlah uang. Nah, uang yang dia dapat itu adalah 30 uang perak. Ya, di dalam Matius 26 ayat 15 disebutkan di situ 30 uang perak dia dapatkan dari hasil dia menjual Yesus. Ketika Yudas sudah menyerahkan begitu ya kepada para imam-imam, pemimpin agama, ya, dia mendapatkan 30 uang perak. Begitu. Nah, anak-anak bisa melihat nih, ya, kira-kira berapa ya nilai sekarang begitu 30 uang perak itu. Ya, anak-anak bisa mencarinya nanti. Begitu. Nah, ini adalah hasil dari si Yudas ya, ketika dia sudah berhasil untuk menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama, imam-imam, kepala, begitu. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu ingatkan lagi ya, untuk anak-anak boleh mencatat setiap hal, setiap penjelasan dari chapel kita hari ini, anak-anak bisa menjawabnya di buku tulis anak-anak, begitu. Kemudian kita lanjutkan, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan mengkhianati seseorang? Tadi kita melihat ya, Yudas yang dia adalah murid Yesus, dia mengkhianati Yesus sendiri sebagai tuannya. Nah, mengkhianati di sini berarti meninggalkan atau menyerahkan seseorang. Ketika kamu mengkhianati temanmu, ya berarti kamu meninggalkan temanmu. Tadinya ya sudah satu kelas ya, sering main sama-sama, belajar sama-sama, ternyata kamu mengkhianati temanmu. Kamu meninggalkan temanmu karena kamu mungkin sudah ada rasa benci ke temanmu, kamu sakit hati ke temanmu, kamu meninggalkan temanmu. Itu berarti mengkhianati. Ya. Atau kalau di kisah dari Yudas ini, dia menyerahkan Yesus kepada imam kepala, kepada para pemimpin agama. Ya, jadi mengkhianati seseorang berarti meninggalkan atau menyerahkan seseorang. Begitu. Dari Yudas kita belajar bahwa dia sendiri yang menyerahkan Yesus kepada para imam. Bahkan tadi disebutkan dia sudah mendapatkan 30 perak ya, uang begitu yang dia dapatkan. Kemudian, nah, mengapa para pemimpin agama ini tidak mau menangkap Yesus pada siang hari? Begitu. Nah, anak-anak, kita pasti sudah membaca ya lebih detail begitu ya. Para pemimpin agama ini tidak menangkap Yesus pada siang hari itu kenapa? Ya, pasti ada alasan di dalamnya. Kenapa dia memilih begitu untuk menangkap Yesus pada siang hari? Nah, antara lain, ya, mereka ini takut karena pada siang hari ini semua orang itu ada di sekeliling Yesus. Pasti akan ada banyak orang yang mencegah para pemimpin agama untuk menangkap Yesus. Nah, karena mereka merasa takut, ya, dia memilih untuk menangkap Yesus itu tidak pada siang hari, begitu ya. Kemudian, Yesus itu tidak memiliki tempat tinggal. Pemimpin agama itu tidak akan tahu di mana Yesus berada. Jadi karena Yesus melayani,
Ya, dia pasti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitu. Ya. Jadi supaya tahu keberadaannya, pasti harus ada campur tangan atau bantuan dari salah satu murid, karena salah satu murid pasti tahu di mana Yesus itu sedang berada. Begitu. Kemudian mereka juga itu mendengar cerita begitu ya, bahwa Yesus ini bisa menyelinap pergi secara misterius, bahkan dalam pelayanannya begitu, ketika ada orang-orang yang ingin bertemu dengan Yesus, ya, bahkan bisa-bisa Yesus ini tiba-tiba pergi begitu. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu begitu kapan Yesus tinggal atau kapan Yesus akan pergi lagi begitu ke tempat pelayanannya begitu. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Yesus. Ya, makanya para pemimpin agama ini tidak mau menangkap Yesus pada siang hari begitu. Nah, kita melihat begitu ya anak-anak pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia adalah murid Yesus, ya, selalu bersama-sama dengan Yesus. Ya. Tapi pengkhianatan yang dilakukan Yudas ini dia tidak jujur dalam pekerjaan. Bahkan dalam pelayanannya, bahkan yang dipercayakan, ya bahkan dia bisa mengambil begitu ya apa yang tidak menjadi miliknya begitu. Bahkan dalam pengkhianatan terakhir yang dilakukan Yudas, dia menjual Yesus begitu. Ya, di balik pengkhianatan Yudas ini kita melihat sebenarnya banyak sekali anugerah yang sudah Allah berikan kepada Yudas. Dia menjadi murid Yesus. Itu juga satu anugerah untuk dia seharusnya ketika dia mau benar-benar percaya begitu ya. Kemudian dia dipercayai untuk melayani sebagai bendahara ya. Bahkan ketika dia ya dipercaya Tuhan untuk melayani, itu juga satu anugerah dari Tuhan sendiri kepada Yudas. Tapi pilihan terakhir yang diambil Yudas, ya dia malah mengkhianati Yesus begitu. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat anak-anak sikap Yudas ya, yang dia ini adalah murid Yesus, dia bisa jatuh dalam dosa juga. Ya, karena dia mau atau dia lebih mengikuti perintah iblis begitu ya. Akhirnya dia mengkhianati Yesus. Dia tidak lagi melihat akan anugerah Allah. Bahkan ketika dia bisa melayani, bahkan menjadi murid Yesus, tidak semua orang loh bisa menjadi murid Yesus. Itu. Ya, jadi Yudas melupakan setiap anugerah Allah ini. Nah, bagaimana anak-anak dengan saya, dengan kita semua sekarang? Ya, apakah saya pernah berkhianat atau berpaling dari Yesus? Apakah kita semua pernah berkhianat atau berpaling dari Yesus? Ya, silakan anak-anak boleh memikirkan begitu ya. Apakah pernah begitu kita berkhianat dan berpaling dari Yesus? Kalau secara manusia tentunya kita punya natur berdosa, kita pasti tentu pernah mengkhianati Yesus, berpaling dari Yesus. Nah, coba anak-anak boleh pikirkan begitu juga. Kapan terakhir saya melakukan itu? Kapan terakhir saya berpaling dari Yesus bahkan sampai menyakiti hati Yesus? Ya, bahkan dalam aktivitas sehari anak-anak, ketika anak-anak diminta untuk mengikuti chapel, mengikuti devosi pagi hari, anak-anak lebih memilih untuk main game misalnya. Ya, padahal anak-anak tahu waktu anak-anak devosi itu anak-anak bertemu dengan Yesus, tapi anak-anak tidak mau melakukannya. Anak-anak memilih untuk main game. Ya, itu artinya anak-anak sedang berpaling dari Yesus. Pasti hati Yesus juga sedih melihat anak-anak ya. Gitu. Jadi bukan hanya Yudas yang sering menyakiti Yesus, tapi kita semua sebenarnya dalam keseharian kita juga kita sering menyakiti hati Yesus. Ya. Kapan terakhir kita melakukan itu? Bisa jadi hari ini. Atau bahkan bisa jadi kemarin Minggu.
Ya, anak-anak pasti pernah melakukannya. Itu. Atau ketika anak-anak mengerjakan pekerjaan anak-anak untuk belajar. Anak-anak melakukan belajar itu untuk siapa? Untuk Yesus, untuk Tuhan Yesus, begitu ya. Anak-anak menggunakan setiap waktu anak-anak dengan bijaksana, itu dilakukan juga untuk Yesus. Ketika anak-anak tidak melakukan hal tersebut, berarti anak-anak sedang berpaling kepada Yesus. Anak-anak tidak benar-benar atau tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus. Ya, begitu. Nah, mari anak-anak kita ingat kembali ya, jangan sampai ketika anak-anak sudah jatuh dalam dosa hari ini, anak-anak berpaling dari Yesus hari ini, kemudian besok anak-anak lakukan hal yang sama. Tidak begitu. Ya, setiap harinya anak-anak harus terus mengingat ya akan setiap anugerah yang sudah Allah berikan kepada anak-anak. Anak-anak boleh bernafas hingga saat hari ini, anak-anak boleh diberikan kesehatan, kekuatan, itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, berkat dari Tuhan itu harus anak-anak syukuri dengan cara anak-anak bertanggung jawab mengerjakan setiap tugas anak-anak. Begitu. Nah, kita mau sama-sama merefleksikan kembali ya anak-anak, bagaimana kehidupan kita. Tidak lagi kita menjadi seperti Yudas, yang dia berkhianat, dia adalah murid Yesus, tapi dia menjual Yesus. Ya, tidak begitu. Kita mau sama-sama ketika kita boleh percaya, boleh menjadi orang Kristen, ya, kita mau tetap setia dan bersungguh-sungguh mengikuti Yesus. Ya, satu hal ini, satu kalimat ini benar-benar dalam, ya. Jadi anak-anak boleh sama-sama refleksikan. Anak-anak boleh juga tuliskan ya, tetap setia dan bersungguh-sungguh mengikuti Yesus itu seperti apa. Anak-anak boleh tuliskan satu hal yang mau anak-anak lakukan, terutama dalam minggu ini khususnya ya anak-anak. Anak-anak bilang anak-anak mau setia dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus itu seperti apa. Ya, contohnya tadi Ibu sudah berikan, ketika anak-anak mengikuti chapel, anak-anak mengikuti devosi pagi, anak-anak bertemu dengan siapa? Anak-anak harus tahu itu. Ketika anak-anak tahu, anak-anak bertemu dengan Yesus, ada Tuhan Yesus yang sedang ada di depan anak-anak, tentu anak-anak akan betul-betul sungguh-sungguh mengikuti chapel, devosi, dengan juga setiap doa-doa anak-anak setiap hari itu dengan baik. Begitu ya. Anak-anak tidak berpaling kepada hal-hal lain, ya, kepada hal-hal yang mendukakan hati Yesus, ya, ketika anak-anak diminta untuk belajar, devosi, chapel, anak-anak melakukan itu untuk Tuhan Yesus. Ya, anak-anak tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan iblis. Lebih baik anak-anak tiduran saja. Ya, itu bisa kerjakan nanti anak-anak. Nah, ketika anak-anak mengikuti bisikan iblis itu berarti anak-anak sudah menjadi seperti Yudas. Begitu ya. Dia tidak mau taat, dia tidak mau setia dengan tuannya, dengan Tuhan Yesus, begitu. Mari sama-sama refleksikan hal ini, anak-anak. Kemudian kita akan melihat kembali bagaimana ya anak-anak terus meminta anugerah Allah agar kita selalu dapat mengikuti Yesus dan tidak pernah berpaling dari Yesus, begitu. Ya, karena ketika anak-anak melihat kembali ada banyak anugerah Allah dalam hidup anak-anak, anak-anak akan menggunakan, anak-anak akan menunjukkan rasa syukur anak-anak dengan anugerah yang Allah berikan ini untuk anak-anak boleh tetap setia mengikuti Yesus. Tetap setia dan bersungguh-sungguh mengikuti Yesus dalam setiap aktivitas dan kegiatan anak-anak, dalam doa anak-anak, dalam ibadah anak-anak, dalam belajar anak-anak, dalam anak-anak bersikap terhadap orang tua, bapak ibu guru, sesama, dan semua orang di sekeliling anak-anak. Begitu. Ya, jadi kita sama-sama meminta anugerah Allah untuk memampukan kita supaya kita tetap setia untuk mengikuti Yesus. Begitu. Demikian anak-anak untuk chapel hari ini, kiranya dari
Sedikit firman yang kita dengarkan ini boleh terus mengingatkan kepada setiap kita untuk kita sama-sama bersyukur akan anugerah Allah dan meminta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk tetap setia mengikuti Yesus dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan saat hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya firman-Mu boleh ada dalam setiap hati kami, dan Tuhan, Roh Kudus-Mu juga terus memampukan kami untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan supaya dalam setiap kegiatan kami terus bisa mengingat akan anugerah Allah. Bagaimana kami hidup sekarang, bagaimana berkat Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami mau bersyukur akan itu dan kami berdoa supaya dalam hari-hari selanjutnya kami manusia berdosa, kami minta ampun kepada Allah dan kiranya Allah yang terus mengampuni setiap kami akan setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Dan kami mau serahkan segala aktivitas kami hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan memberkati kami dari pagi hingga siang hari nanti kami belajar. Dalam minggu-minggu ini juga kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang belajar. Kami juga berdoa untuk tiap Bapak Ibu guru, kiranya Tuhan Yesus juga yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian chapel kita saat hari ini anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan, dan Ibu ingatkan untuk anak-anak jangan lupa menuliskan refleksi di lembar kertas anak-anak, di buku catatan anak-anak juga ya. Sampai bertemu di chapel selanjutnya anak-anak. Anak-anak tetap semangat dan terus bersukacita, dan Tuhan memberkati anak-anak. Shalom, God bless you.